Setiap pergantian tahun, kita merayakan pencapaian dan menyambut harapan baru. Konsep satu tahun dengan 365 hari telah menjadi begitu melekat dalam kehidupan kita. Kita terbiasa dengan 12 bulan dalam setahun. Tapi bagaimana jika kita menambahkan 5 bulan lagi? Apa yang terjadi jika kita memiliki waktu 500 hari dalam satu tahun? Dengan penambahan waktu yang signifikan, banyak aspek kehidupan kita yang akan berubah drastis. Mulai dari perhitungan usia, siklus alam, hingga ritme kehidupan sehari-hari. Lalu, apakah itu mungkin? Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita bahas dulu bagaimana sistem penanggalan yang kita gunakan saat ini bisa terbentuk. Sistem penanggalan manusia dimulai sejak zaman prasejarah. Ketika manusia mulai bercocok tanam, mereka menyadari pentingnya memahami pola waktu untuk menanam dan panen. Salah satu sistem paling awal adalah kalender lunar, yang mengandalkan fase bulan. Kalender ini didasarkan pada siklus bulan yang membutuhkan sekitar 29,5 hari untuk menyelesaikan satu siklus penuh dari bulan baru ke bulan purnama dan kembali lagi. Oleh karena itu, satu tahun dalam kalender lunar biasanya terdiri dari 354 atau 355 hari tergantung pada apakah bulan kabisat ditambahkan. Sistem ini digunakan oleh banyak budaya, seperti kalender Hijriah untuk umat Muslim dan kalender Tionghoa yang menggabungkan lunar dan solar dengan siklus 60 tahun. Bangsa Mesir kemudian memperkenalkan kalender berbasis matahari yang lebih akurat untuk mengukur satu tahun. Di zaman ketika manusia masih berburu dan meramu, bangsa Mesir sudah mampu memprediksi kapan sungai Nil akan meluap, kapan waktu terbaik untuk menanam dan memanen, bahkan kapan bintang-bintang tertentu akan muncul di langit. Kalender matahari Mesir kuno terbagi menjadi 365 hari. Dibagi lagi menjadi 12 bulan dengan masing-masing bulan terdiri dari 30 hari. 5 hari sisanya dianggap sebagai hari-hari suci. Mereka sangat memperhatikan bintang Sirius yang kemunculannya di langit pagi menandai dimulainya musim banjir Sungai Nil yang sangat penting bagi pertanian mereka. Dengan kalender ini, orang Mesir kuno mampu mengatur seluruh aspek kehidupan mereka. Mereka bisa merencanakan pembangunan proyek besar, mengatur jadwal kerja, bahkan meramalkan peristiwa-peristiwa penting. Selain sistem penanggalan yang sudah disebutkan, ada juga kalender Julian yang diperkenalkan oleh Julius Caesar pada tahun 45 sebelum Masehi sebagai upaya untuk mereformasi sistem penanggalan Romawi. Kalender Julian didasarkan pada perhitungan bahwa satu tahun terdiri dari 365,25 hari. Untuk mengakomodasi seperempat hari ini, setiap 4 tahun sekali ditetapkan sebagai tahun kabisat dengan 366 hari. Namun, seiring berjalannya waktu, ditemukan ketidakakuratan dalam perhitungan ini. Ternyata, satu tahun tropis, yaitu waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari, sedikit lebih pendek dari 365,25 hari. Perbedaan ini mungkin tampak kecil, tetapi dalam jangka waktu yang panjang, mengakibatkan ketidaksesuaian antara tanggal dalam kalender dan musim. Misalnya, titik balik matahari musim semi yang seharusnya terjadi pada tanggal yang sama setiap tahun, bergeser secara perlahan. Hal ini menimbulkan masalah besar, terutama bagi gereja Katolik. Mereka ingin memastikan bahwa perayaan Paskah selalu jatuh pada minggu pertama setelah bulan purnama pertama. Pergeseran tanggal titik balik matahari menyebabkan perayaan Paskah menjadi tidak konsisten. Untuk mengatasi masalah ini, Paus Gregorius XIII, pemimpin gereja Katolik Roma, memperkenalkan kalender Gregorian pada tahun 1582. Kalender ini memperbaiki ketidakakuratan kalender Julian dengan menghilangkan 3 tahun kabisat setiap 400 tahun. Selain itu, tanggal 5 Oktober 1582 dalam kalender Julian langsung diubah menjadi 15 Oktober 1582 dalam kalender Gregorian. Dengan adanya kalender Gregorian, perhitungan tahun menjadi lebih akurat dan perayaan-perayaan keagamaan pun kembali sesuai dengan musimnya. Meskipun begitu, tidak semua negara langsung mengadopsi kalender Gregorian. Beberapa negara baru beralih ke kalender Gregorian beberapa abad kemudian. Bahkan ada yang masih menggunakan kalender Julian hingga abad ke-20.
Tapi bagaimana kalender Gregorian ini akhirnya menjadi standar global? Pada mulanya, hanya negara-negara Katolik seperti Spanyol, Italia, dan Portugal yang menggunakan kalender Gregorian. Namun, berkat pengaruh gereja Katolik yang kuat, kalender ini perlahan diadopsi oleh negara-negara Protestan dan Ortodoks, meski membutuhkan waktu ratusan tahun. Pada abad ke-18 dan ke-19, kolonialisme Eropa membawa kalender Gregorian ke berbagai belahan dunia. Sementara itu, keakuratan kalender ini membantu navigasi, perdagangan, dan astronomi, membuatnya semakin sulit untuk diabaikan. Meski beberapa kalender lain seperti kalender Hijriah dan kalender Cina tetap digunakan untuk tradisi dan keagamaan, kalender Gregorian tetap menjadi acuan utama dalam komunikasi dan aktivitas internasional saat ini. Jika sistem penanggalan saat ini sudah berjalan begitu lama, apakah mungkin suatu hari kalender kita berubah menjadi 500 hari dalam setahun? Mengubah kalender menjadi 500 hari tidaklah mustahil, tetapi membutuhkan alasan besar. Salah satunya adalah perubahan rotasi bumi atau orbit bumi akibat dampak astronomis. Rotasi bumi atau waktu yang dibutuhkan untuk berputar sekali pada porosnya tidaklah konstan. Salah satu penyebab utamanya adalah gravitasi bulan. Pasang surut yang ditimbulkan bulan menciptakan gesekan antara air laut dan kerak bumi yang perlahan memperlambat rotasi planet kita. Ada juga kemungkinan perubahan mendadak, seperti tabrakan dengan asteroid besar. Tabrakan ini dapat memengaruhi kecepatan rotasi tergantung pada arah dan energi tumbukannya. Selain itu, fenomena seperti gempa bumi besar atau pencairan es kutub juga dapat mengubah distribusi massa di bumi, meskipun efeknya kecil dan seringkali tidak terasa langsung. Orbit bumi juga dapat memengaruhi sistem kalender kita. Bumi membutuhkan waktu sekitar 365,2422 hari untuk menyelesaikan satu putaran penuh mengelilingi matahari. Inilah yang kita kenal sebagai 1 tahun. Orbit bumi tidak berbentuk lingkaran sempurna, melainkan elips. Ketika gravitasi planet-planet besar seperti Jupiter dan Saturnus mempengaruhi bentuk orbit ini, panjang tahun dapat berubah sedikit demi sedikit dalam skala waktu yang sangat panjang. Selain itu, jika orbit bumi bergeser lebih dekat ke matahari, tahun akan menjadi lebih pendek. Namun, suhu global meningkat drastis. Musim panas menjadi sangat terik, sementara musim dingin mungkin hampir lenyap. Sebaliknya, jika orbit bumi menjauh dari matahari, tahun akan menjadi lebih panjang. Suhu rata-rata bumi menurun, dan planet kita mungkin memasuki zaman es baru. Beberapa fenomena ini dapat menyebabkan hari di bumi bertambah lebih panjang. Jika kita kembali ke zaman dinosaurus, satu hari hanya berlangsung sekitar 23 jam. 65 juta tahun kemudian, satu hari berubah menjadi 24 jam seperti yang kita alami saat ini. Perubahan besar seperti ini biasanya terjadi dalam skala waktu yang sangat panjang, jutaan hingga miliaran tahun. Perubahan ini akan membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu, apa saja yang akan berubah? Pertama, mari kita lihat bagaimana musim dan iklim akan berubah. Jika 1 tahun terdiri dari 500 hari, panjang musim-musim kita juga akan berubah. Biasanya, dengan 365 hari, kita punya 4 musim. Tapi dengan 500 hari, musim-musim itu akan lebih panjang. Misalnya, musim panas akan lebih lama dan lebih panas, sedangkan musim dingin bisa menjadi lebih panjang dan lebih dingin. Dengan perubahan panjang musim, perubahan cuaca ekstrim seperti badai atau kekeringan bisa lebih sering terjadi. Iklim bisa jadi lebih tidak stabil, menciptakan tantangan baru bagi kehidupan kita. Selain itu, perubahan panjang musim bukan hanya memengaruhi cuaca, tetapi juga mengubah cara kita berinteraksi dengan alam, seperti bagaimana kita bertani dan menjalani kehidupan sehari-hari. Siklus pertanian kita juga akan mengalami perubahan besar. Tanaman yang biasanya membutuhkan waktu setahun untuk tumbuh akan beradaptasi dengan musim yang lebih panjang. Beberapa tanaman mungkin kesulitan, sementara yang lain bisa berkembang lebih cepat. Dengan 500 hari dalam setahun, sistem waktu kita tentu akan berubah. Jumlah jam dalam setahun akan bertambah, yang berarti jumlah jam kerja, waktu tidur, dan aktivitas sehari-hari kita juga akan bergeser. Kita mungkin harus menyesuaikan pola tidur dan aktivitas agar tetap seimbang dengan tahun yang lebih lama. Kalender kita juga harus disesuaikan.
mungkin kita akan melihat pembagian waktu baru, seperti bulan-bulan yang lebih panjang, atau bahkan pembagian waktu yang sama sekali berbeda agar sesuai dengan 500 hari ini. Perubahan waktu ini tidak hanya berdampak pada rutinitas pribadi kita. Dampaknya juga akan merambah pada kehidupan sosial secara lebih luas. Festival, liburan, dan perayaan yang biasa dilakukan setiap tahun harus menyesuaikan diri dengan ritme baru. Kehidupan sehari-hari kita akan berubah, dan cara kita merayakan waktu mungkin akan sangat berbeda. Jadi, jika setahun menjadi 500 hari, dunia akan berubah secara fundamental. Dari musim yang lebih panjang, sistem waktu yang baru, sampai dampaknya pada kehidupan sosial kita. Semuanya akan beradaptasi dengan tahun yang lebih panjang, menciptakan dunia yang penuh kemungkinan baru. Dengan semua perubahan itu, kita dihadapkan pada pertanyaan besar, bagaimana waktu memengaruhi hidup kita? Waktu adalah cara manusia memberi makna pada keberadaan mereka. Entah itu 365 atau 500 hari, yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya. Apakah kita mengisinya dengan hal-hal bermakna atau membiarkannya berlalu begitu saja? Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah perubahan sistem penanggalan ini mungkin terjadi? Atau bagaimana kalian memaknai waktu dalam kehidupan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang ikut berdiskusi. Sampai jumpa di video berikutnya.